Saudara yang dikasih Tuhan, kita kembali untuk menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam doa puasa Jemaat GPI Anugerah. Saudara yang dikasih Tuhan dimanapun saudara berada, mari kita akan menikmati roti kehidupan bersama Jemaat GPI Anugerah. Namun sebelum kita menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami akan menikmati firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, singkapkan rahasia firman-Mu untuk kami nikmati. Baik kami Jemaat diberi anugerah maupun saudara-saudara dimanapun mereka berada yang menikmati bersama dengan kami melalui siaran YouTube ya Tuhanku, agar supaya kami diberkati di tempat ini, kekasih-kekasih Tuhan di tempat lain pun diberkati oleh Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan kalau selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami siap menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kita masih di situasi yang sama dari minggu-minggu lalu, yaitu kita masih memperingati kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Oleh karena itu kita buka firman Tuhan di dalam Matius pasal 28 ayatnya yang ke-6. Satu ayat saja kita akan bahas dan kita akan menemukan 3 poin dari ayat yang ke-6 ini. Oleh karena itu kita akan buka firman Tuhan dan kita akan baca bersama ayat yang ke-6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Nah, malaikat Tuhan berbicara kepada wanita pada waktu itu untuk menengok kubur Yesus. Dan malaikat berkata kepada mereka, ia tidak ada di sini. Membuktikan bahwa benar-benar perkataan Tuhan itu digenapi. Ya. Sebelum Yesus naik atau sebelum Yesus disalibkan, sebelum Yesus mati, sebelum Yesus bangkit, Yesus sudah berkali-kali memberitahukan kepada murid tentang kebangkitannya. Dia berkali-kali berkata, pada hari yang ketiga aku akan bangkit dari antara orang mati. Dia berkali-kali berkata kepada murid-muridnya bahwa pada hari yang ketiga aku akan bangkit dari antara orang mati. Oleh karena itu ketika murid-murid perempuan datang melihat kubur, maka mereka berjumpa dengan malaikat dan malaikat berkata, ia tidak ada di sini. Ya, ia sudah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Oleh karena itu ada 3 poin hebat yang saya mau bagikan hari ini buat kita mengenai kebangkitan Tuhan. Yang pertama, kita melihat bahwa ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya, membuktikan ia adalah Allah yang tidak pernah berdusta. Dengarkan baik. Kalau kita sadar bahwa kita punya Allah yang tidak pernah berdusta, kita tidak akan pernah kecewa. Seberat apapun pergumulan yang kita hadapi, sebanyak apapun tantangan kehidupan yang merintangi perjalanan hidup kita, sebanyak apapun tekanan yang menekan hidup kita, bahkan mungkin disertai dengan air mata, kita tidak akan pernah kecewa. Mengapa? Karena kita punya Allah yang telah bangkit dari antara mati. Kebangkitannya telah memberikan pengharapan yang baru. Kebangkitannya telah memberikan semangat yang baru. Kebangkitannya telah memberikan pengharapan bahwa ada masa depan di hari yang akan datang. Ada jawaban di hari yang akan datang. Ada kelegaan di hari yang akan datang. Ada pemulihan di hari yang akan datang. Mengapa? Karena Tuhan telah membuktikan kalau dia mampu bangkit dari antara orang mati, maka dia juga mampu memulihkan rumah tangga saudara. Kalau dia mampu bangkit dari antara orang mati, maka dia mampu memulihkan keluarga dan rumah tangga saudara. Kalau dia mampu bangkit dari antara orang mati, maka usahamu, suamimu pun pasti akan diberkati oleh Tuhan. Rumah tanggamu pasti akan diberkati oleh Tuhan. Anak-anakmu pasti akan diberkati oleh Tuhan. Asalkan yang engkau harus lakukan adalah engkau harus tetap percaya. Engkau berpegang teguh kepada firman Allah. Engkau harus setia. Karena bagi orang-orang setia, Allah tidak pernah mengecewakannya. Hal yang kedua, tentang kebangkitan Yesus. Dikatakan ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya, membuktikan
bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah terbatas. Membuktikan bahwa kita punya Allah bukan seperti manusia terbatas. Pertolongan manusia terbatas buat kita, kasih sayang manusia terbatas buat kita, perhatian manusia terbatas buat kita, perhatian suami terbatas buat engkau sebagai istri, perhatian istri terhadap engkau sebagai suami terbatas, perhatian dan kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya terbatas, kasih sayang anak-anak kepada orang tuanya juga bisa terbatas. Tetapi kasih sayang Tuhan tidak pernah terbatas dalam kehidupan kita. Dan jika ada orang berkata, pendeta saya kecewa pendeta sama anak-anak saya kecewa sama menantu saya kecewa sama mertua saya kecewa sama suami saya kecewa sama istri saya, maka Anda tidak lagi fokus kepada Tuhan, tetap Anda fokus kepada manusia. Selama Anda fokus kepada manusia, Anda pasti akan selalu kecewa. Tetapi selama Anda fokus kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan saudara. Amin. Oleh karena itu, Allah tidak pernah terbatas. Dia menyertai saudara saya. Di saat Anda di udara, Tuhan ada di atas untuk menyertai saudara. Di saat Anda mengarungi lautan, Tuhan ada di sana menemani saudara. Di saat Anda berjalan di darat, Tuhan beserta dengan saudara. Dimanapun saudara berada, dan ketika engkau tertidur pun, Tuhan ada di sana, membuktikan bahwa Dia tidak pernah melalaikan kasih setianya kepada saudara dan saya. Dan sedemikian Allah menyayangi saudara, sedemikian Allah memperhatikan hidup saudara. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan hanya berkata, Tuhan terima kasih, karena kasih-Mu saya seperti ini, karena kasih sayang-Mu aku melihat keluargaku bahagia, karena kasih dan cinta Tuhan aku melihat suamiku diberkati oleh Tuhan, melihat istriku diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasih, dengarkan baik. Allah yang kita sembah hari ini, Allah yang kita tinggikan hari ini, Allah yang kita puji hari ini, Dia bukan adalah Allah yang terbatas seperti manusia, tetapi Dia adalah Allah yang tidak pernah terbatas. Dan selama kita punya Allah yang tidak pernah terbatas, Dia sanggup mengerjakan yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Bahkan di saat kita menghadapi jalan buntu pun, Allah mampu membuka jalan untuk kita, sehingga kita bisa keluar dan menjadi pemenang. Amin. Yang ketiga, kita lihat hal yang ketiga, hal yang hebat yang ketiga. Ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya, membuktikan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu. Seberapa banyak persoalan saudara? Mungkin saya tidak tahu persoalan saudara hari ini. Sahabat, rekan, kerja saudara mungkin tidak tahu beban yang saudara hadapi hari ini. Tekanan yang kau hadapi hari ini mungkin gembalamu juga tidak tahu. Istrimu juga mungkin tidak tahu. Suami pun mungkin tidak tahu. Tetapi tahukah saudaraku, Allah sementara memperhatikan dari tempat yang mati ini. Dan ketika Dia memperhatikan saudara, dan jika Dia melihat bahwa Anda adalah orang yang setia mengasihi Tuhan, jika Tuhan melihat Anda adalah orang yang rajin untuk mendengarkan firman Tuhan dan hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan berkata kepadamu hari ini, waktumu akan tiba, engkau akan menikmati kemenangan itu. Waktumu akan tiba, engkau akan menikmati kebahagiaan itu. Waktumu akan tiba, engkau akan menerima pemulihan itu. Waktumu akan tiba, Tuhan akan memberkati suamimu. Waktumu akan tiba, Tuhan akan memberkati anak-anakmu. Waktunya akan tiba, Tuhan memberkati engkau. Oleh karena itu, di masa penantian, engkau harus tetap bertekun sampai engkau bisa melihat mujizat. Allah yang kita sembah, Dia tidak pernah berdusta bagi kita. Jika Dia berkata, aku menyertai engkau, maka Dia akan sertai engkau sampai engkau sukses. Kalau Tuhan berkata, aku menyertai engkau, memberkati engkau, masa depanmu diberkati, maka sampai engkau sukses akan Tuhan terus berkati engkau. Dimanapun engkau berada, bentuk apapun persoalan yang kau hadapi hari ini, dengarkan baik bahwa kita punya Allah yang setia. Oleh sebab itu, jika engkau punya pergumulan, jika engkau punya masalah, jika engkau punya persoalan, saya mau berdoa saudara, dan saudara angkat tangan dimanapun saudara berada. Dan jemaat GPD Anugerah yang ada di rumah, yang ada di tempat ini, atau dimanapun saudara berada, saudara boleh mengangkat tangan, saya akan berdoa untuk saudara hari ini. Bapa di surga, kami sudah menikmati firman Tuhan. Kekasih-kekasih-Mu yang sementara mengangkat tangan, dimanapun mereka berada, tanpa doa di dalam nama Yesus, sebesar apapun persoalan mereka, seberat apapun Tuhan tolong, berikan jalan keluar buat mereka. Suami mereka dalam pekerjaan, Tuhan berkatilah pekerjaan mereka. Suami mereka dalam menjalani bisnis, berkatilah bisnis mereka. Pegari dan berkati. Istri mereka Tuhan diberkati, anak-anak mereka diberkati.
sehingga mereka memiliki rumah tangga yang bahagia karena ada Allah hadir di tengah-tengah rumah tangga mereka. Terpuji-pujilah namamu Tuhan kekal selama-lamanya. Yang sakit Tuhan tolong jamah, sembuhkan, pulihkan ya Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hibur. Karena kami percaya penghiburan-Mu lah akan membuat kami kuat, penghiburan-Mu akan membuat kami semangat, penghiburan-Mu akan terus membuat kami berpengharapan kepada Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya bahwa di masa yang akan datang kami berjumpa, kami akan diberkati oleh Tuhan seperti hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Sampai jumpa di program yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.